Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa UNER Channel. Ketemu saya lagi dengan Suko Widodo. Semoga Anda sehat dan terus semangat. Dan saya akan mengajak orang yang bikin imun, karena ketika dalam krisis itu kegembiraan menjadi hilang. Inilah kawan saya, Wakil Presiden Republik Pelipur Lara. Halo Mas Li. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Suko dan semuanya. Salam, ya. Ada banyak buku-buku yang diterbitkan, dan terakhir buku tentang apa, Mas? Saya mulai Maret tahu kira-kira masuk di Depok itu, pertama kali itu, saya langsung ketik buku. Jadi buku pertama, plesetan namanya Speakerman. Saat itu menjadi booming dan laris manis buku itu, yang hanya ingin mengubah stres menjadi fresh tagline-nya. Alhamdulillah dalam 1 bulan itu langsung tembus 5.000 eksemplar. Dan itu hanya saya jual lewat WA saya, tidak melalui mana-mana. Alhamdulillah masuk di 2 bulan, tembus di angka 11.000. Jadi pemirsa, judulnya itu menarik. Jadi misalnya waktu itu Mas Klik mengkritik soal mudik. Mudik itu singkat muter disuruh balik. Nah, itu yang digambar ini. Benar. Nah, dan saya bacakan dulu. PSBB, pemasukan sedikit, bebannya banyak. Benar juga. Dan ini bukan kopian loh, Mas. Bukan mengambil atau memulung karya orang, tapi saya membuat. Beda. Ada beberapa yang hanya memulung aja, kemudian dibikin buku. Tapi kalau kita memang mengupas gitu loh. Jadi kenapa kita judul pertamanya RRC itu karena memang orang taunya Republik Rakyat Cina kan, terus kemudian menjadi Republik Rawan Corona itu kan jadi memang kita karena menyikapi itu guyonan kita dulu, Thomas. Ya, yang menarik gini kan, bukunya Mas Keli ini sangat intelektual, karena menurut saya biasanya orang memungut cerita-cerita rakyat atau cerita yang sudah dari mulut ke mulut kemudian dituangkan dalam tulisan. Dan lucunya itu malah banyak WA yang akhirnya balik ke saya, padahal itu di buku saya sudah ada semua. Oh, jadi mereka juga nambahin guyonan-guyonan itu ya? Kita kalau udah sampai ke saya lagi, kayak bumerang itu kita ngelepas di buku, akhirnya dipotong-potongin sama orang, balik ke saya lagi itu udah alhamdulillah. Kalau yang pertama kan Mas Suko juga memberikan endorsement-nya kan di belakang ini. Ya, sebetulnya berkesenian apa ya, terutama komedian tuh sejak mahasiswa atau gimana Mas Kli? Kebetulan saya dari TK, Mas. Sudah manggung. TK? Ya, judul pertamanya Kancil Mencuri Timun. Saya jadi itu memedinya sawah itu, orang-orangan sawah itu. Terus begitu saya waktu saya di Jakarta saya bikin bukan Kancil Mencuri Timun. Waktu itu ada kasus Edi Tansil menjadi Tansil Mencuri Triliun. Jadi itu kita jadi ingat betul gitu. Dari nol. Jadi kita harus tahu. Dan saat itu ya meledak acara itu. Mas Kli, dalam situasi seperti ini kan manggung tidak boleh. Terus padahal Mas Kli juga punya karyawan, punya teman-teman komunitas, pasti jadi tumpuan harapan. Nah, apa kira-kira yang dilakukan kalangan seniman dalam situasi seperti ini, Mas? Di samping nulis buku loh. Kalau saya pribadi ya kalau saya nulis buku, istri saya bikin lagu, saya nyutradarain istri saya di klipnya. Itu sudah pekerjaan. Kerjasama dengan beberapa instansi BUMN juga. Yang ingin mengangkatnya juga butuh promosi. Tapi tidak semua BUMN dengan mudah, memang harus dengan karya gitu. Sampai detik ini pun kita masih berkarya dengan istri saya. Gitu. Istri saya juga seniman, jadi lebih enjoy untuk diskusi tentang kita mau ngapain gitu loh. Tapi yang jelas adalah kita harus cerdas menyikapi bagaimana kita ini bisa mempertahankan hidup di tengah kondisi yang sangat sulit ini. Bahwa corona itu kalau dalam tulisan saya, itu korbannya di mana-mana. Korbannya orang sedunia itu corona. Jadi intinya itu aja. Jadi kita nggak usah, itu udah harga mati gitu loh. Nah ketika kita mengembangkan dari situ, kita hanya mengingatkan. Mengingatkan bukan kepada masyarakat juga, tapi mengingatkan kepada dalam sewu, pemerintah juga. Itu dengan istilahnya guyon parikeno. Guyon parikeno itu mencubit, tidak kayak misalnya mudik muter disuruh balik itu. Jadi kalau ada satu tulisan saya jadi mirip kayak Tom and Jerry ya, itu jadi kucing-kucingan kan, lucu.
Jadi memang Tom and Jerry itu ada bener gitu loh. Sekarang ini kan terjadi kan. Kemudian Kejar-kejaran dia. iya, drakor, drama corona kan gitu kan. Padahal Itu dia lupa ada juga jendela juga dan pintu belakang iya, yang dia tidak bawa kuncinya itu. betul gitu loh. Mas Kli, dalam situasi seperti itu kegembiraan menjadi imun ya dan luar Ya, untuk biasa. Nah, meningkatkan imun kita tetap guyon, kalau enggak bahaya. jadi sebetulnya kita termasuk humor-humor itu kita kan ngambilnya itu dari seputaran kehidupan Iya, berikhlas di sekitar kita. jadi gini, kalau saya lebih cenderung bahwa negara ini bisa kita jadikan potret telanjang. Jadi kita bisa belajar dari situ. Kita bisa ambil ininya kan, angle-angle-nya yang lucu, angle-angle-nya yang baik. Ternyata ketika saya bikin drakor, drama Corona itu lebih uwu-uwu daripada drama Korea loh. Ya benar. Itu lebih ceritanya lebih mengharu biru sebetulnya. Jadi menyikapinya dengan mudah. Misalnya saya di Unbro diundang, saya juga bilang bahwa saya kuliah di Unbro, Universitas Browsing. Itu bagaimana kecepatan kita untuk mengambil alih, ya kan, sebuah istilahnya tangkapan-tangkapan yang mana menjadikan bom molotov kelucuan itu harus segera, itu habit Mas, nggak bisa. Nah di buku saya yang keempat, yang tentang masih tentang, dan di sini kan saya tulis nih, yang ketiga ini yang khusus COVID ini kan tulisannya Speakerman. Speak bicara. Oh, speak bicara. Gitu kan, Speakerman, plesetan dari Spiderman. Ya. Kalau Spiderman itu manusia laba-laba merah kan gitu kan? Ya kan? Tapi kalau Speakerman ini di bawah saya tulis bukan manusia abal-abal, bukan laba-laba. Jadi itu gimana orang gimana nggak laku gitu loh. Hanya otak-atik kata yang itu memang habit, nggak bisa. Jadi apa enaknya dan tidak enaknya jadi komedian itu Mas? Kan enaknya kan kalau top kan, karena menurut saya jadi komedian itu saya belajar juga. Gini, persoalannya gini, komedian itu kan ada yang hanya sebagai player, ya kan? Tapi juga ada yang dalam saya, kalau kebetulan kan saya juga sering ngisi kolom di beberapa koran kayak Radar, kayak dulu di Jogja, harian-harian lainnya kayak di Suara Merdeka Semarang, saya juga di halaman pertama saya sering nulis dulu. Jadi itu untuk melatih kita sebetulnya. Jadi kalau teman-teman yang sudah biasa menjadi, kalau kita kan konsepnya jadi orang jangan menjadi kutu buku aja, tapi gimana caranya tuku buku. Nah, dibalik. Buku kita selalu ingatkan. Tuku buku. Jadi gini, ini bicara humor ya. Kalau humor jelas, saya membangun tahun 93 membangun LBH komunitas itu, Lembaga Bantuan Humor. Itu plesetan dari LBH yang sesungguhnya. Itu sudah membiasakan bahwa humor itu adalah hiburan, utamakan moralitas. Jadi kalau humor itu tidak ada utamakan moralitasnya, bukan humor lagi. Bukan humor ya? Bukan humor. Tidak boleh. Jelek-jelekin Mas Suko, itu bukan humor. Karena tidak beretika, tidak berlogika, dan tidak berestetika. Karena gini, jadi komedian atau dagelan ya kalau di tradisional, tapi saya melihat komedian humoris itu kan lebih sulit dari penyanyi. Kita undang penyanyi Betaria itu kan lagunya Hati Yang Luka, udah di mana-mana satu lagu udah bikin luar biasa. Dan bedanya Mas Suko, bedanya penyanyi itu semakin sering menyanyikan lagu itu semakin disukai. Nah, tapi kalau Pak sering mengeluarkan materi itu di pandemi, Pak. Bukan pandemi lagi, pandemi. Jadi suka dukanya gini. Kalau saya kan juga nulis, saya juga sebagai pemain banyak sukanya. Kalau dukanya itu, ya ini menulis ini menjadi satu catatan untuk menutup kedukaan. Jadi ketika orang membeli karya saya, itu tidak ada lagi curanmor. Pencurian bahan-bahan humor udah nggak ada lagi. Karena mereka beli saya. Kan gitu. Karena apa? Ketika saya menulis segala sesuatu, ketika saya mengangkat, ya kan, tulisan si A ada di kutipan halaman sekian. Ketika saya tongolin di situ, saya tetap menuliskan catatan kaki. Dan itu saya izin. Gitu loh. Jadi sebagai penulis, dia harus sebagai autor harus tahu etika. Kalau pelawak itu kan beda dengan musik. Kalau musik itu kan ketika lebih dari 8 bar dianggap dia plagiat. Tapi kalau humor itu dikatakan plagiat apa tidak pada
goodwill, hati nurani. Kalau dia tega menggunakan materi itu ya monggo-monggo aja. Ya. Tapi saya akan hormat kepada orang yang sudah mau membeli karya orang. Bagi saya, lu mau potongin dipakai WA, lu mau potong dipakai konten, monggo. Karena Anda sudah membeli sama saya, kan gitu. Gak ada lagi curanmor. Gitu. Mas Kli, makasih banyak, tidak selesai, tapi buku Anda akan saya review, dan ini buku yang saya kira hebat. Pak Kli ini di tengah-tengah prihatin pandemi, tapi tetap bisa berkreasi, menulis, berkarya, dan mentertawakan diri sendiri. Makasih Mas Kli, dan pemirsa Online Channel, mohon maaf kalau ada ketersinggungan di dalam diskusi ini. Semoga kita bisa ketemu lagi dengan candaan-candaan para seniman-seniman yang saya kira harus kita apresiasi. Mereka adalah orang yang mandiri luar biasa. Terima kasih, sampai ketemu, tetap sehat, semangat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Cak.